Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 52. Yesus membentangkan perumpamaan berikut, katanya, "Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kami merupakan persiapan untuk menuju keselamatan abadi dalam persatuan dengan Bapa Surgawi. Namun kami mesti membuktikan diri bahwa kami sungguh-sungguh layak Kau hantar ke dalam kerajaan abadi. Maka sadarkanlah kami senantiasa untuk menjaga hati kami agar kudus dan tak bercela. Gerakkanlah kami untuk bertobat dari dosa-dosa, dan kuatkanlah kami untuk mewujudkan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama kami, sehingga kami Kau dapati berjaga-jaga ketika Engkau hendak mengantar kami ke dalam kerajaan abadi. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, perumpamaan tentang pukat ini memberi kita gambaran akan adanya penghakiman terakhir ketika Tuhan memisah-misahkan orang-orang yang benar dari orang-orang yang jahat. Orang-orang yang benar akan dihantar ke dalam kerajaan abadi, dan betapa kita berharap agar kita masuk dalam bilangan kaum tersebut. Namun Kristus sendiri mengatakan bahwa jalan untuk masuk ke keselamatan itu sempit dan kita mesti berjuang untuk meraihnya. Di saat yang sama, betapa lebar jalan menuju ke kehancuran. Orang dengan mudah tergoda untuk berbuat dosa, lalu menemukan diri tercemar dan tidak layak masuk ke dalam kerajaan abadi. Jika proses seleksi akhir itu dilakukan oleh para malaikat, itu menggambarkan bahwa kuasa ilahi menaungi kita sekalian, dan Tuhan berkehendak agar kita semua memiliki peluang untuk masuk ke dalam kerajaan abadi. Namun untuk itu, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini, sebagai sebuah perjuangan untuk meraih keselamatan yang disiapkan. Pembaharuan diri membuat orang yang berdosa kembali kudus dan murni di hadapan Tuhan. Ia pun layak untuk masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Bagi saya, perumpamaan tentang pukat memberikan kita sebuah pesan bahwa kita perlu berjuang untuk menata hati dengan baik. Proses seleksi yang akan dilakukan oleh para malaikat hendaknya kita mulai dalam skala kecil di dalam diri kita sendiri. Bagaimana wujud konkretnya? Di dalam diri kita
ada potensi-potensi untuk melakukan hal yang benar dan melakukan kesalahan. Potensi-potensi tersebut bertumbuh secara alamiah sejalan dengan pembentukan watak kita sebagai manusia. Namun jika tidak ada pendidikan iman dan moral yang baik, kita menemukan fakta bahwa potensi-potensi jahat bertumbuh semakin kuat, mengalahkan semua potensi kebaikan, sehingga seseorang bertumbuh menjadi tak terkendali dan hidup di luar norma-norma iman dan moral. Dengan kesadaran baru berkat pengajaran Yesus Kristus ini, kita berkewajiban untuk melakukan seleksi watak ini di dalam diri kita. Kita tak mungkin meninggalkan segala-galanya hanya menjadi orang 100% baik. Tetapi kita dapat meminimalisasi karakter-karakter kita yang jahat dan memperkuat karakter-karakter yang positif, mendorong perilaku yang beradab, menggerakkan pelayanan kasih, sehingga pada akhirnya kita tampil sebagai pribadi yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Betapa pentingnya melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Dalam perjuangan ini, kita sesungguhnya sudah melakukan proses seleksi ikan yang baik dan yang buruk, membuang ikan-ikan yang buruk, dan menyimpan ikan-ikan yang baik, agar berguna baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Rahmat kebaikan yang kita peroleh, kita perkuat dengan pelayanan kasih kepada sesama, dengan refleksi dan doa-doa yang terus-menerus kita lakukan, sehingga itu menjadi bagian dari kepribadian kita yang akan terus melekat dan memberi kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar seumur hidup. Ternyata tantangan pun tetap ada, maka pendidikan diri ini juga akan berlangsung seumur hidup dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai murid Tuhan untuk melakukannya. Para adorator sekalian hendaknya memahami potensi-potensi tersebut dan melakukan pendidikan diri secara terus-menerus di dalam adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Hendaknya adorasi menjadi saat yang bagus untuk menyadari kekuatan-kekuatan ini dan melakukan seleksi dengan sadar, sehingga buah-buah dari adorasi sudah sanggup menghantar kita untuk menyadari kebaikan dan keburukan, lalu mengambil keputusan yang tepat untuk memelihara yang baik dan mengabaikan yang jahat. Semoga berkat adorasi yang terus-menerus kita jalankan, kita bertumbuh menjadi pribadi yang seimbang, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, yang mencerminkan karakter sejati murid-murid Kristus yang setia memikul tanggung jawab mewartakan Injil kepada banyak orang. Pewartaan Injil melalui perkataan dan perbuatan sama pentingnya. Maka di saat kita memperkuat karakter-karakter kita yang positif dalam bentuk pola pikir yang benar, cara pandang yang baik kepada sesama, kita seimbangkan juga karakter-karakter ini dengan pelayanan-pelayanan cinta yang membuat orang tergerak untuk berpartisipasi membangun dunia menjadi tempat kediaman bersama yang layak bagi semua orang. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah hidup kami periode seleksi yang membuat kami sadar bahwa kami pun dapat menjadi orang yang jahat kalau tidak memperhatikan kehendak-Mu dan mengabaikan kewajiban kami sebagai murid-murid-Mu. Semoga kejatuhan-kejatuhan kami mendorong kami untuk selalu berpaling kepadamu dalam tobat dan pembaharuan diri, sehingga kami yang lemah dan tak berdaya ini pun dapat terus menjadi instrumen-Mu yang membagikan rahmat cinta kepada sesama,
sehingga di akhir hari, oleh belas kasih-Mu, semua orang menemukan jalan menuju keselamatan sejati dalam pelayanan kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.